Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sesungguhnya pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak. Engkau adalah Allah yang pantas untuk kami tinggikan, untuk kami agungkan. Karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Engkau adalah Raja segala raja, yang maha kuasa dan maha mulia. Mari umat Tuhan, kita mau mengangkat suara kita, mengangkat hati kita. Kita mau katakan, besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari umat Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang adil di dalam semua keputusan dan jalan-jalannya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan, layak disembah oleh segala suku bangsa dan setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau katakan, sungguh Engkau adalah Tuhan kami,
Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan dan kami sembah seumur hidup kami. Kita mau katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sungguh layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Dia Tuhan yang layak disembah. Layak disembah. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau datang ke tengah-tengah kami, menjadi pembela kami. Engkau mau ada di antara kami yang berdosa, supaya kami yang dibelenggu oleh dosa, kami yang diikat oleh kuasa dosa, kami yang ada di dalam maut, Tuhan Engkau selamatkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Hari ini kami umat-Mu ada di hadapan-Mu ya Tuhan, di rumah-Mu, bahkan ada di tempat lain, di rumah atau di perjalanan. Mungkin ada yang sakit tidak bisa hadir ke rumah Tuhan. Tuhan Engkau ada di antara mereka, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan memulihkan hidup mereka. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, berkaryalah tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya di mana 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, merindukan Tuhan, Tuhan ada di situ dan hendak memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di setiap tempat, kita akan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan masih semangat bagi Tuhan? Bersukacitalah kita semua di dalam Tuhan, amin. Karena bersukacita untuk kebaikan Tuhan adalah baik adanya, amin. Oke, yang siap mau katakan Tuhan itu baik, boleh lambaikan tangannya. Iya. Cuma yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Dia sungguh baik bagi saya, Dia baik bagi kita semua yang ada di tempat ini, amin. Mari kita mau katakan Tuhan kita baik adanya. Yuk kita mau katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku.
itu baik bagiku. Boleh kasih tahu? Kasih senyum. Katakan Tuhan itu baik. Dia ada di dalamku, bergerak di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sekali lagi kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Hari ini kita ada di sini itu karena kebaikan Tuhan semata. Amin. Sungguh Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menghantar anak-anak sekolah minggu kita untuk masuk ke sekolah minggu. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan pujian yang akan mereka sampaikan. Setelah itu mereka akan menerima berkat Tuhan dan akan meninggalkan ruangan ini. Kami persilakan anak-anak sekolah minggu kami boleh maju ke depan. Satu, dua, tiga. Shalom semuanya, kami anak sekolah minggu akan membawakan lagu pujian kelas 1, 2, 3 bagi oma, opa, tante, om. Kalau bisa ikuti kita ya.
Kita akan berdoakan anak-anak kita hari ini, mereka akan masuk di ruang sekolah minggu. Mari kita sama-sama berdoa bagi mereka. Mari, Theo. Dari tempat duduk mereka, kita juga bisa mendoakan mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, bersyukur untuk anak yang hari ini mereka bersuka cita datang untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan bersuka cita di dalam Engkau. Dan mereka akan masuk di dalam ruang sekolah minggu, menikmati kebersamaan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati kebenaran firman. Dan biarlah Engkau memberkati acara mereka pada hari ini. Biarlah mereka pulang dipenuhi sukacita dan dipenuhi keinginan untuk semakin dipakai Tuhan di dalam hidup mereka sejak masih kecil. Berkati para laus yang mendampingi, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak kembali ke ruang sekolah minggu. Luar biasa anak-anak kita kasih tepuk tangan dulu mereka yang sudah memuji Tuhan. Biarlah sukacita anak-anak kita selalu menyertai mereka mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita masih semangat mau memuji Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memerdekakan kita, amin. Amin. Seberapa banyak kita yang tidak sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbelenggu. Tuhan katakan kita sudah terbelenggu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, kita dilepaskan, kita dibebaskan, dan kita jadi orang yang merdeka. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bangkit bagi Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mau katakan Tuhan bangkit, bangkit bagi Tuhan. Bangkit bagi kemuliaannya, bangkit menyatakan kebesarannya, biar setiap orang, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit. Bukan bangkit,
bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita masih tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, kekasih-kekasih Tuhan akan membaca ayat kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah memberikan hanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Suatu hari tidak yang bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. maka Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Gloria Patri. Kekasih-kekasih Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau menyiapkan hati kita bagi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dia seperti pagar yang memagari kehidupan kita. Dia seperti air yang menyegarkan jiwa kita. Dia seperti roti yang mengenyangkan hidup rohani kita. Mari kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kita. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama kita mau katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari segenap umat Tuhan, kita mau serahkan hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidup. Tuhan,
tekad kami ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Genapi firman-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidup, bukan hanya hidup di dalam pengetahuan kami, tetapi hidup di dalam pengalaman kami. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, beritahukan kepada kami apa yang perlu kami ketahui. Berikan kami pengertian yang baru, berikan kami roh yang baru, sehingga kami memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi kami dengan kemampuan untuk menerima dengan rela ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang begitu luar biasa memberkati kita, dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Dan oleh karena itu hari ini saudara kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya pengen kita kasih tos ke sebelah kanan kiri dan kita bilang merdeka. Iya. Oke. Nah saudara, waktu kita bilang merdeka, saudara, kita enggak hanya merdeka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi saudara jangan lupa, sebagai orang percaya Anda dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ada amin enggak saudara? Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan hiduplah sebagai orang merdeka, bukan orang yang masih diperbudak saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini di momen yang penting ini ya, saya ingin ajak kita buka 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat ke 9 sampai 20. 1 Samuel pasalnya yang ke-1. Kalau sudah, mari kita berdiri. Sebenarnya saya ingin ajak kita baca satu pasal, cuman panjang banget gitu ya untuk mempersingkat waktu. Ya ini agak kecil, maaf ya. Saya pikir sudah gede di laptop saya, rupanya masih kecil saudara ya. Kita coba baca, saya baca ayat yang ke-9, saudara ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Tuhan dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Silakan duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar tentang hidup dan penyembahan. Jadi dari minggu pertama kita belajar tentang apa itu worship, apa itu penyembahan. Ya, penyembahan itu adalah hidupmu, bukan saat ketika kita ngangkat tangan ngeroh di gereja, bukan itu, saudara. Itu bagian dari penyembahan. Ada unsur penyembahan di situ, tapi penyembahan yang sejati, the true worship itu ada di dalam kehidupanmu. Ketika engkau dan saya melakukan nilai-nilai kebenaran Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah penyembahan kita. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Masih ingat nasnya dari mana? Roma 12 ayat 1. Ya, jangan lupa itu, ya. Karena itu aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu enggak di sini doang, saudara. Ibadah yang sejati mulai balik hidup sesuai dengan kebenaran firman, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati tidak di sini sebenarnya yang nyata, tapi di dalam real kehidupan kita. Jadi kalau di sini kita tampaknya ngeroh, tapi di rumah aut-autan, bahaya, saudara. Itu kita nggak menyembah Tuhan, saudara. Ya, nggak menyembah Tuhan. Tapi di rumah menyembah Tuhan, ya tapi nggak bisa juga ya, di rumahnya baik, di gerejanya nggak baik, ya nggak nyambung juga ya. Berarti nggak benar yang di rumah gitu kan. Nah, jadi saudara harus hati-hati. Hidup kita itu adalah sebuah integritas, sebuah kehidupan yang terintegrasi antara di gereja dengan non gereja, saudara. Ya, nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu kemarin kita belajar tentang kubri yang terbaik, part 1. Hari ini kita belajar kubri yang terbaik, part 2. Ya, nanti season 3-nya nanti ada lagi, saudara. Ya, nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang Abraham, di mana Abraham mempersembahkan siapa? Siapa anaknya Abraham? David? Bukan. Kalau David anaknya Bulina ya. Siapa anaknya Abraham? Ishak. Ishak dipersembahkan, jadi enggak? Jadi sih sebenarnya. Tapi Tuhan gantikan dengan seekor domba. Nah, saudara, Abraham menunjukkan kepada kita teladan bahwa dia sudah berani mempersembahkan yang terbaik. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas tentang kubri yang terbaik bagian yang kedua, tapi kita akan belajar dari satu sosok yang lain, ya. Nah, saudara bersyukur sekali karena momen hari ini bertepatan dengan momen di mana kita masih merayakan HUT Indonesia yang keberapa? 79, saudara. Nah, di perayaan kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya erat kaitannya dengan tema kubri yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita terima hari ini, apa yang kita nikmati hari ini di dalam kemerdekaan bangsa kita, itu adalah pemberian terbaik yang kita bisa terima, yang kita nikmati karena ada pemberian terbaik dari para pejuang dulu. Betul enggak? Ya, kita bisa menikmati kedamaian, bisa menikmati pembangunan, ya terlepas dari carut-marutnya situasi yang ada sekarang ya. Itu semua adalah perjuangan daripada pejuang-pejuang yang dulu. Yang dimana mereka sudah memberikan yang terbaik. Apa saja mereka berikan? Harta mereka, hidup mereka, nyawa mereka berikan kepada kita, saudara. Masa depan mereka dikorbankan karena ikut perang. Nyawa mereka itu adalah persembahan terbaik para pejuang kemerdekaan buat Indonesia pada waktu itu.
Ya waktu MPD kemarin saya ada singgung tuh, kebetulan tuh ada siapa ya kemarin tuh, Niko ya dari Beko itu, dari vendornya Beko itu yang adalah kakeknya adalah pejuang dulu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya apa yang mereka berikan, dan kalau saudara kita sudah terima kemerdekaan itu dan kita tidak membangun bangsa ini dengan baik, kita menyia-nyiakan pengorbanan para pejuang itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan kembali lagi ke isu ini, tetapi hari ini kita mau melihat lebih baik ya. Kita mau melihat mengapa ada tema ini. Mengapa kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik, saudara. Nah, saudara, konsep memberikan yang terbaik itu sebenarnya tidak asing bagi kita. Dalam sekolah, dalam dunia kerja, dalam olahraga, tuntutan untuk memberikan yang terbaik itu selalu ada. Dan kita sebenarnya sudah enggak terlalu asing dengan ekspektasi kalau kerja ya mesti berikan yang terbaik, betul enggak? Ya kan, kalau sekolah harus belajar dengan baik. Kalau kamu berprofesi jadi pengacara, jadi juru masak, jadi sopir atau jadi apa, itu semua harus beri yang terbaik. Dan orang selalu mencari yang terbaik. Anda enggak akan cari yang jelek, betul? Anda tidak akan cari yang tidak bagus. Orang cari ART aja mau cari yang bagus kok. Ya toh, apalagi kita, saudara. Kita di dalam Tuhan harus menuntut diri kita untuk memberi yang terbaik. Nah, itu namanya spirit of excellence. Ya, being excellent itu adalah sebuah keharusan di dalam hidup orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan hari ini saudara kita akan belajar dari seorang perempuan yang dahsyat di dalam Alkitab. Yaitu yang namanya, loh tadi baca Alkitab lupa namanya sob. Hana, ada nggak Cian di sini? Oh nggak ada hari ini. Ya, Hana. Ya, Hana adalah salah satu tokoh favorit yang saya suka di Alkitab. Saudara, kita mau lihat siapakah Hana, saudara ya. Siapakah Hana? Apa yang melatar belakangi kisah Hana di dalam pasal ini? Nah saudara, Hana itu adalah seorang perempuan yang hatinya galau. Saudara. Dia seorang perempuan yang berbeban berat, punya masalah yang dia simpan sendiri di hatinya, dan dia tidak cerita sama siapa-siapa, saudara. Ya, dia punya masalah. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya begini nih. Zaman dulu adalah hal yang wajar, normal, kalau seorang pria punya beberapa istri. Yang pria-pria jangan coba ya. Ya. Ini dulu saya bilang, sekarang enggak ya. Ya, jangan pulang. Oh iya, tadi Boksu bilang normal ya. Oh, pulang, Mi aku kawin lagi ya. Jangan ya, kalau enggak mau disalibkan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, zaman dulu normal. Karena memang budaya pada waktu itu seperti itu, budaya. Jadi akhirnya suaminya Hana, namanya Elkana, itu dia punya madu. Dia punya istri yang lebih muda, ya. Namanya Penina. Nah, jadi ingat tuh namanya. Hana punya suami namanya Elkana. Elkana punya bini kedua namanya Penina, ya. Nah, saudara, biasa sebenarnya kalau di dalam dunia poligami ya, biasa yang menindas dan yang ditindas itu siapa? Yang ditindas itu biasanya siapa? Istri kedua ya biasanya ya. Emang bener ya? Tapi nggak ada kan yang pernah jadi pengalaman istri kedua. Ya, yang biasa yang suka ditindas tuh istri kedua ya. Tapi ini yang rupanya istri tuanya yang ditindas. Seniornya ditindas sama junior. Kayak kasus yang lagi terjadi di Semarang itu terakhir ya. Masih ingat, masih tahu ya? Cerita senior ditindas junior, junior ditindas senior, saudara. Jadi Hana itu dibully, ditindas, dilecehkan, direndahkan oleh Penina karena Hana tidak punya anak. Bagi orang-orang zaman itu, orang Israel secara khusus, punya anak itu adalah sebuah keharusan. Apalagi anak laki mirip sama orang Tionghoa dan orang Batak. Ya, kalau nggak ada anak laki-laki, marga nggak diteruskan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan,
Tapi tidak ada yang tidak berharga, semuanya berharga di mata Tuhan. Kita tetap walaupun demikian kita keluarga besar di dalam dan kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Hana ya sebenarnya suaminya sangat mengasihi Hana. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat kelima saudara, itu sebenarnya ada kesalahan, saya nggak tahu ya, saya melihat adanya kesalahan penerjemahan. Kalau saudara belajar bahasa, kalau saudara melihat bahasa Inggrisnya, saudara akan dapati bahwa Elkana itu memberikan kepada Hana itu bagian yang besar. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Hana diberikan sama Elkana itu double portion. Ya, coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat kelima bilang begini, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Ini sebenarnya agak kurang tepat, karena di dalam bahasa Inggrisnya dan di beberapa terjemahan lainnya, itu jelas dikatakan demikian, but unto Hannah he gave a double portion, for he loved Hannah. Karena dia mengasihi Hannah, maka dia memberikan bagian yang utama. Bahkan terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama itu mengatakan demikian. Tetapi akan Hana diberikannya suatu bahagian yang pilihan dan terutama, karena kasihlah ia akan Hana. Itu terjemahan lama saudara, tahun 70. Dan Hana itu seorang yang sangat dikasih, tapi demikian walaupun dia dikasih oleh suaminya, bagi Hana itu dia sangat tetap hatinya tidak penuh, tidak puas karena dia belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Dan dia sangat bersusah hati, sangat bersusah hati. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi pada Hana itu adalah rencana Tuhan agar kemuliaannya dinyatakan. Nah saudara, apa yang kita bisa lihat dari Hana? Yang pertama saudara, kita lihat ketika Hana di dalam kesulitannya, Hana datang ke bait Allah. Dan Hana menyerahkan waktu dan diri serta hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Karena Hana tahu hanya di dalam doalah dia bisa bicara dengan Tuhan apa yang jadi isi hatinya, dan dia tahu hanya dengan Tuhanlah dia mendapatkan kesempatan untuk menumpahkan isi hatinya dan menangis di hadapan Tuhan. Nah Hana di dalam peristiwa ini dia membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dia punya satu kedekatan dengan Tuhan karena dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apakah kita punya kebiasaan membangun relasi seperti itu dengan Tuhan. Ataukah doa kita tuh baru sebatas doa kalau mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, mau pergi doa, kayak baca mantra. Tapi saudara, Hana itu membangun relasinya dengan Tuhan dengan dia mencurahkan isi hatinya dengan Tuhan. Dalam doa. Dia cerita dengan Tuhan kesusahan hatinya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan saya bisa membayangkan betapa leganya dia ketika dia bisa bicara dengan Tuhan. Nah saudara, yang menarik adalah Hana tetap berdoa kepada Tuhan pada waktu orang lain tidak bisa berdoa pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara kalau menyelidiki latar belakang 1 Samuel, saudara akan temukan di situ kondisi pada waktu itu moralnya bobrok saudara. Bahkan di dalam bait Allah sekalipun. Di zaman itu yang jadi imam itu adalah anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas namanya. Saudara tahu, bayangkan seorang anak imam melakukan perzinahan di dalam bait suci. Itu imam, bayangkan. Jadi bobrok saudara. Dan kemudian mereka sebagai imam mereka mengambil persembahan, memaksa orang memberikan persembahan yang harusnya buat Tuhan mereka ambil. Itu kelakuan para imam pada waktu itu. Nah jadi situasi itu pada waktu itu menular sampai bukan hanya kepada imam, tapi ya imamnya aja begitu apalagi rakyatnya. Apalagi jemaatnya saudara. Jadi mereka Israel berada pada kondisi yang tidak kondusif. Tetapi Hana tidak ikut-ikutan saudara. Hana tetap berdoa pada waktu situasi yang ada tidak mendorong orang berdoa. Nah saudara, zaman itu orang tidak lagi mengindahkan Tuhan. Tidak lagi mendengarkan Tuhan, apalagi mau berdoa. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kita lihat Imam Eli ketemu Hana di bait Allah berlutut sambil komat kamit karena dia bicara dalam hati.
Imam Eli menyangka Hana adalah orang mabok, saudara. Karena mungkin sudah biasa terjadi kejadian orang mabuk di gereja, di bait Allah pada waktu itu. Jadi Imam Eli berpikir ini jangan-jangan mabuk juga nih. Tapi Hana bilang, tidak Bapak, katanya gitu kan. Dia bilang, ayat yang ke-15, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, siapakah Hana, bagaimanakah Hana? Apa yang kita bisa lihat dari Hana? Hana itu punya iman yang berani. Dalam doanya, Hana mohon apa? Hana meminta apa? Meminta anak. Dia hanya meminta anak, satu aja itu keinginan dia. Tuhan berikan aku anak. Tapi saudara, doanya nggak berhenti di situ. Doanya nggak berhenti di situ. Doanya lanjut. Tuhan berikanlah, kalau engkau mendengarkan permohonanku, berikanlah kepadaku seorang anak laki-laki. Spesifik, anak laki-laki. Doanya dilanjutkan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, ini doa yang berani, iman yang berani. Saudara, enggak semua orang mau begitu. Saudara, kalau minta sesuatu, banyak orang minta sesuatu itu biasanya untuk dirinya sendiri. Tapi Hana tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dia kembalikan itu untuk Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pegang kendali. Makanya dia persembahkan itu kepada Tuhan kembali, saudara. Jadi itu adalah iman yang berani. Dia minta sama Tuhan tapi dia kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Dan itu adalah persembahan dia yang paling baik. Yang paling dia rindukan itu adalah anak. Dan yang paling dia rindukan itu dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan itu menjadi persembahan yang terbaik dari Hana. Saudara, kalau kita melihat Hana, berani nggak kita berbuat demikian? Kadang orang minta kekayaan, Tuhan beri, belum tentu dia mau kasih kekayaannya kepada Tuhan. Malahan bisa jadi dia lebih pelit dari sebelumnya. Kenapa? Karena begitu orang melihat, menerima yang bagus seperti yang dia harapkan, hatinya langsung condong kepada dirinya sendiri. Ya, itu nature-nya manusia. Tapi Hana tidak. Hana memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini saya katakan dia punya iman yang berani. Dan karena sikap itulah Tuhan mengabulkan permintaan Hana. Dan Tuhan memberikan Samuel kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari pada hari ini, saudara? Apa sih yang bisa kita bawa pulang pada hari ini, di momen ini? Saudara, yang pertama, saudara. Slide berikutnya, Valen. Yang pertama, saudara, Tuhan melihat dan menginginkan hati orang yang mau datang kepadanya di setiap kesempatan. Seperti Hana, Tuhan merindukan relasi Anda dengan Dia. Jadi Tuhan tidak fokus, tidak mau hanya bicara kita kelihatan dari luar saleh, tapi ternyata kehidupan kita salah. Kedua, Tuhan tidak mau kita melakukan ritual kebiasaan, tapi kita tidak punya relasi dengan Dia. Tuhan tidak mau ibadah kita hanya formalitas. Anda datang ke gereja tiap minggu, tapi Anda tidak punya relasi dengan Tuhan di hari-hari biasa. Tuhan tidak mau. Tuhan menginginkan relasi. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, berkali-kali saya katakan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, relasi dia dengan manusia putus dan Tuhan tidak senang itu. Makanya Tuhan merancangkan karya keselamatan hanya tujuannya satu, mengembalikan hubungannya antara manusia dengan Dia. Sehingga manusia, Anda dan saya, ketika kita menerima Kristus, bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Bisa kembali bicara dengan Tuhan tanpa ada yang menghalangi. Itu kerinduan Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang berelasi dengan kita. Tuhan yang ingin membangun hubungan dengan kita. Bukan cuma datang ke gereja. Oh
gitu. Enggak saudara. Bukan cuma melayani main musik, pimpin pujian, no. Tapi Tuhan ingin, bukan hanya itu, maksudnya yaitu harus juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya, pulang kita ke tempat kehidupan sehari-hari. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat dan menginginkan hati orang-orang yang mau datang kepadanya. Nah saudara, berkali-kali saudara, dalam Alkitab kita bisa melihat ada relasi yang intim antara Tuhan dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tuhan dengan Paulus. Dan Paulus sendiri pun mengakui itu. Paulus bilang, aku pernah dibawa Tuhan ke tingkat keberapa tuh dari sorga. Dan Tuhan berbicara kepada Paulus. Tuhan bicara dengan Musa. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Ya walaupun Musa kadang-kadang keras hati, tapi Musa itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Henok sepanjang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong begini sama Henok, kamu gak usah mati deh, langsung aja saya angkat ke sorga. Ada pergaulan yang intim antara Henok dengan Tuhan. Samuel juga demikian. Daud juga demikian. Saudara kalau perhatikan Daud. Bu Hadi, Pak Hadi ingat ya waktu kita doa pagi dulu entah zaman kapan itu ya. Doa pagi masih ada di Gemijire. Kita sering bicara tentang Daud waktu itu. Dan Daud itu apa-apa selalu tanya Tuhan. Apa-apa selalu tanya Tuhan. Mau begini tanya Tuhan dulu. Itu Daud saudara. Lalu ada lagi Yeremia, Yesaya, Hosea selalu. Jadi saudara kita melihat di dalam Alkitab selalu yang ditekankan relasi, hubungan. Ya, bahkan Yesus pun datang ke dalam dunia, dia bangun hubungan dengan para murid. Sehingga murid bisa belajar membangun hubungan dengan orang lain. Sehingga kasih Tuhan bisa dinyatakan melalui. Nah saudara itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menginginkan hal yang sama dengan engkau dan saya. Bayangkan saudara, Tuhan pencipta semesta alam pengen bicara dengan kita. Dan dia pengen kita juga bicara dengan dia. Dan dia ingin kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan mana lagi yang seperti itu? Kecuali Tuhan kita. Gak ada amin. Udah dibilang gak ada amin, beneran gak ada amin. Ya, memang susah kali pun kulihat. Jadi saudara, Tuhan menginginkan kita seperti itu. Punya relasi dengan Tuhan, enggak cuma bilang Tuhan aku mau makan, berkati makanan ini, amin. Tuhan aku mau berangkat, berkati perjalanan kami, amin. Tuhan aku baru bangun tidur, makasih ya Tuhan, amin. No, relasinya enggak seperti itu, dangkal. Saudara. Tapi Tuhan ingin yang lebih dalam. Mungkin kita bisa cerita sama Tuhan, aku hari ini senang loh Tuhan, aku ketemu sama Pak Homan. Aku lihat Pak Homan itu semakin baik, semakin diberkati. Wah senang Tuhan. Wah aku senang lihat Pak Budi hari ini datang ke gereja. Wah luar biasa. Aku senang lihat Ega, udah lama gak ketemu datang ke gereja hari ini. Cerita sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Jangan perlakukan Tuhan itu kalau ada mau. Nah, tapi perlakukan dia sebagai sahabat. Ingatkan lagu Yesus sahabat sejati. Bukan kulihat ibu pertiwi, bukan ya. Yesus sahabat sejati itu lagu yang lama itu sudah. Saya nggak tahu tuh lagu yang Indonesia itu dari mana. Tapi itu sebenarnya lagu rohani itu ya. Kulihat lagi. Yesus sahabat sejati. Terus apa lagi? Lupa juga, nanti cari ya. Naikkan doa padanya. Tuh, itu lagu itu. Naikkan doa padanya. Karena dia sahabatmu. Kalau sahabat tuh pasti kita ngobrol. Nggak ada sahabat diem-dieman. Ya kan? Nggak ada sahabat itu meneng-menengok gitu. Enggak. Pasti ngobrol. Pasti cerita. Ada tempat makan enak, yuk makan. Ya kan? Tak traktirin deh gitu. Itu saudara, relasinya dalam. Nah bagaimana relasi Anda dengan Tuhan selama ini? Yang kedua saudara, apa yang kita bisa bawa pulang? Nah ini dia saudara. Belajarlah untuk bukan hanya berani meminta, tapi belajarlah untuk berani memberi. Tidak banyak orang Kristen yang berani memberi.
Tapi saya yakin jemaat GMI Jire berani memberi. Itu dia. Amin loh ya. Semua denger loh ya. Ya. Atau Pak Santoso dengar nggak tadi tuh? Nggak tahu. Ya, berani memberi. Jangan cuma berani meminta. Kalau berani meminta itu udah banyak. Tapi berani memberi lain. Itu one step beyond. Satu step lebih. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa Tuhan sudah memberi saya begitu banyak. Apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Ya. Dan kasih Tuhan, Hana berani lakukan itu. Dia serahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau kita memahami dan mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita lewat pengorbanannya, maka itu akan mendorong kita melakukan yang terbaik buat Dia. Sama seperti yang sudah pejuang kemerdekaan Indonesia lakukan untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi saudara, kalau para elit bangsa ini menghancurkan bangsa ini dengan kepentingannya sendiri, mereka menyia-nyiakan dan menganggap remeh pengorbanan para pejuang. Dan kalau Anda dan saya tidak membangun iman kita, tidak membangun relasi dengan Tuhan dan tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, lalu tidak hidup di dalam hidup yang adalah penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu mahal yang Dia berikan kepada kita lewat nyawanya. Saudara, coba kita pikir saudara, Tuhan sudah mati bagi kita. Saudara, saya nggak tahu apakah Anda pernah punya pengalaman nyawa Anda diselamatkan oleh seseorang yang rela mati bagi Anda. Jadi Anda selamat tapi orang yang nyelamatin Anda mati. Saudara, kalau Anda bayangkan ada orang yang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan untuk keluarganya? Kalau Pak Didi, kalau Didi rela mati bagi saya, apa yang akan saya lakukan buat Cilanita? Pasti saya akan lakukan apa yang saya bisa untuk membalas apa yang Ko Didi sudah lakukan buat saya. Itu namanya mengucap. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita pikir, hal praktis apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, dalam hal satu pekerjaan. Saudara, dalam pekerjaan apa yang saudara bisa lakukan sebagai pemberian terbaik buat Tuhan? 2 minggu lalu kan kita bicara tadi kan Roma 12 ayat 1 bahwa hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, di dalam pekerjaan apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Ya. Kalau Anda dipercayakan pekerjaan, nih tak kasih tugas, lakukan dengan spirit of excellence. Lakukan dengan baik, jangan setengah-setengah. Banyak orang yang bilang, wes koyong ngono wae wes udah hebat itu. Padahal dia masih bisa lakukan lebih. Lakukan yang terbaik, lebih saudara. Dan Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan tidak akan tutup mata. Amin. Ya. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan, maka jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia, saudara. Ya. Jadi kita perlu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Lalu yang kedua, di dalam keluarga dan anak. Bisakah kita lakukan apa yang Hana lakukan? Saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berikan anak saya dua-duanya untuk Tuhan pakai. Mau di bidang apa aja oke. Syukur-syukur kalau dia mau jadi pendeta. Tapi kalau dia gak mau jadi pendeta, dalam bidang apapun Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Silakan Tuhan pakai sebebas-bebasnya. Suka-sukamu Tuhan. Pakai mereka. Dalam materi, persembahanmu sudah yang terbaik belum? Saya nggak bicara jumlah, saudara. Karena jumlah itu relatif. 5.000 buat seseorang mungkin terlalu kecil. Tapi 5.000 bagi orang tertentu, buat dia itu sudah yang besar, yang terbaik. Dan dua-duanya berharga di mata. Kalau diberikan secara hati yang terbaik. Lalu saudara, waktu. Nah ini yang penting saudara. Sudah beri belum waktu terbaikmu buat bicara dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Kapan waktu terbaikmu? Prime time-mu untuk Tuhan itu kapan? Waktu terbaikmu buat Tuhan kapan? Berikan itu buat Tuhan, bicara dengan Tuhan. Berikutnya, kalau ibadah, waktu terbaiknya kapan datang ibadah?
Usahakan jangan telat. Ya, usahakan beri yang terbaik. Saudara, saya selalu dulu ya waktu masih kuliah. Jadi saya tuh karena haus saya pelayanan di remaja dan lain sebagainya, tapi saya tuh pengen duduk diam gitu di gereja, dengar firman, puji nama Tuhan. Lalu saya pulang pelayanan, weekend, hari Minggu, saya istirahat sebentar di asrama, kemudian sorenya saya cari tempat ibadah. Dapatlah di Jakarta, ibadahnya jam 5. Saudara, saya usahakan jam 4.15 atau 4.25 saya sudah jalan. Saya sampai di sana jam 5 kurang 10 biasanya. Kenapa saudara? Karena saya pengen duduk di depan. Duduk depan, lihat. Memang satu sisi karena saya pemain musik, saya pengennya ngelihat para pemain musik. Tapi satu sisi saya kalau depan tuh rasanya nggak terhalang sama orang-orang, saudara. Jadi saya bisa konsen lihat ke depan firman Tuhan bicara, pujian dinaikkan. Dan saya tidak pernah mau telat. Jadi saudara belajar untuk tidak telat dalam ibadah. Tidak ada amin. I know it. Ya. Memang susah saudara, untuk membangun habit itu susah. Saya cukup keras dididik oleh gembala saya dulu untuk datang tepat waktu. Kalau enggak saya diomelin itu saudara. Saya tetap belajar tepat waktu. Tanya semua. Kalau saya soal waktu, saya bisa ngoceh-ngoceh kalau telat saudara. Ya, biasa kalau udah lihat muka saya, kalau udah dekat waktu dan lihat muka saya enggak benar, saya akan serius itu. Telat. Dan saya tidak suka terlambat. Ya bukan berarti nggak pernah terlambat. Kadang-kadang bisa juga, lalai bisa. Tapi tobat, harus tobat. Ya. Nah saya belajar untuk itu saudara. Nah kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan gak pernah terlambat nolong engkau dan saya. Pertolongannya selalu tepat pada waktu. Dan Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya, dia gak pernah terlambat sekali, sedetik pun untuk menolong kita. Tidak sedetik pun dia meninggalkan kita, dia tahu timing yang tepat, kapan kita butuh pertolongan dia. Nah oleh karena itu saudara, di momen kemerdekaan Indonesia tahun ini, kita perbaharui kembali nilai kita. Berikan yang terbaik saudara buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Jangan setengah-setengah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan untuk firman-Mu hari ini, meteraikan itu di dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami bisa menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan urapi kami ya. Terima kasih Bapa yang di sorga, ini doa kami, dan berkati setiap yang sudah mendengar firman Tuhan, pada pagi hari ini pulang kami membawa sukacita di dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan seperti firman Tuhan yang baru kita dengar, dan saudara bisa menggunakan amplop persembahan yang ada yang sudah diberikan kepada saudara, dan saudara juga bisa memberikan melalui scan QR code yang tersedia di layar. Saudara bisa scan melalui setiap aplikasi pembayaran digital yang saudara miliki. Saya minta untuk petugas persembahan untuk bisa ke depan. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Persembahan kita akan ada 2 kantong. Satu untuk persembahan umum gereja dan yang satu untuk pembangunan gedung gereja kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk begitu banyak berkat yang kami terima, dan kami akan memberikan memberikan persembahan kami, berkati Tuhan, dan biarlah persembahan kami menjadi ucapan syukur dan pengakuan bahwa Engkaulah satu-satunya
Tuhan dan sumber di dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberi dalam pekerjaan usaha, kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati satu persatu. Berikan kekuatan dan berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memberikan persembahan sambil kita menyaksikan Jireh News kita pada hari ini. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GMI Jireh. Kami menyambut setiap jemaat yang hadir pada hari ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan memberkati. Mari kita melihat core values GMI Jireh. Jesus-centered, imitating Jesus, relational, excellent ministries, dan honorable life. 一季度为中心，效法耶稣，人际关系，优秀的侍奉，光彩的人生。Nyatakanlah nilai-nilai ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, supaya Tuhan dimuliakan. GMI Jireh mengajak setiap jemaat untuk bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita sebagai jemaat GMI Jireh bergabung bersama setiap kelompok sel yang ada di GMI Jireh, karena inilah lingkungan bagi kita untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Mari join bersama dengan kami di kelompok sel MWF, P3GMI, PRMI, Sekolah Minggu, dan Jireh Men's Club. Mari kita terus dukung pembangunan gedung ibadah GMI Jireh. Dukungan saudara amat berarti untuk pembangunan gedung ibadah GMI Jireh. Saudara dapat mendukung dengan memberikan persembahan yang dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar saudara. Mari kita doakan supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan sukacita kepada kita semua. Jireh Men's Club akan kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2024. Kami mengundang setiap kaum pria untuk dapat meluangkan waktu bergabung bersama dengan Jireh Men's Club dan bertumbuh bersama. Prayer and Worship Night akan kembali diadakan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di ruang Evata. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hadirlah dan alami terobosan rohani dan mujizat Tuhan melalui Prayer and Worship Night. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara-saudari sudah berikan. Kiranya semuanya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah Jireh News pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dan Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu pengumuman tambahan yang akan saya beritahukan kepada saudara. Seusai ibadah kita pada hari ini, kita akan mengadakan event lomba untuk menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia, dan ini bisa diikuti oleh semua jemaat, pria, wanita, dan oleh karena itu nanti usai ibadah jangan pulang dulu, kita bisa ambil bagian di dalamnya dan tersedia kita bisa mengalami kebersamaan satu dengan yang lain melalui lomba ini. Ini adalah pengumuman yang saya ingin sampaikan dan biar kita bisa memperhatikannya. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya persilakan semua untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh negeri kami Indonesia. Kami tahu sebelum 79 tahun yang lalu,
ada begitu banyak pejuang yang mencintai negeri ini, yang mengasihi negeri ini. Dan atas karuniamu, berkatmu, perkenananmu, perjuangan mereka tidak sia-sia ya Tuhan. Kami boleh merdeka 79 tahun karena ada orang-orang yang mengorbankan dirinya bagi negeri kami saat ini. Tolong kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang benar, menghidupi kehidupan yang takut akan Tuhan, turut mendukung pembangunan negeri, dan biarlah kami boleh menjadi contoh teladan dari kehidupan yang layak untuk dipuji oleh Engkau ya Tuhan. Berkati kami, berkati para pemimpin kami, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan juga mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin negeri ini. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk memimpin satu bangsa yang besar, terdiri dari begitu banyak suku, banyak perbedaan. Tetapi kami percaya selama Tuhan bekerja dan berkarya atas para pemimpin kami, mereka akan mendapatkan hikmat yang daripada Engkau, sehingga membawa negeri ini ke arah kemajuan, membawa negeri kami ke arah kedamaian dan kesejahteraan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah kami boleh berdiri teguh di dalam kebenaran, dan kami boleh hidup takut akan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh menyuarakan suara kebenaran, hidup dalam kebenaran, menjadi contoh teladan dan dampak yang baik bagi lingkungan kami di mana kami berada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan, Kau berkati gereja kami, berkati dengan umat yang terus bertumbuh secara rohani. Berkati kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati kami di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan Kau cukupkan. Setiap kami yang punya masalah, punya persoalan yang tidak bisa kami ceritakan kepada orang lain, hari ini Tuhan Engkau melihat umat-Mu yang sedang berdoa di dalam hati mereka, yang berseru kepada Tuhan seperti Hana, meminta kepada Tuhan, menolong mereka melepas dari setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau sendiri akan menilik hati umat-Mu, Engkau yang akan menjawab tepat pada waktunya, supaya setiap kami mengalami pengalaman rohani dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit ya Bapak, orang tua kami yang sakit atau rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau pulihkan mereka, dan mereka boleh melihat Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami juga mau berdoa ya Bapak, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Berkati untuk Bapak Simon Jamin dan juga Bapak kami dan Bapak Daniel. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ini dalam tangan Tuhan. Di masa tua mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin mencintai Tuhan, mereka semakin merindukan Tuhan. Dan biarlah di masa tua mereka melihat betapa baiknya Tuhan di dalam menjaga, memelihara, melindungi mereka hari demi hari. Tuhan berkati juga untuk anak, menantu, cucu mereka. Tuhan, Engkau pertemukan seisi anggota keluarga mereka dengan Engkau ya Bapa, supaya satu keluarga ini meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk semua rencana kami membangun kembali rumah Tuhan yang ada di samping kami. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang membuat segala rencana kami berhasil. Segala biaya yang kami butuhkan Tuhan, Engkau akan sediakan bagi kami. Semua tukang yang kami perlukan Tuhan akan sediakan bagi kami. Semua arsitek yang kami butuhkan untuk membuat bangunan ini baik di mata-Mu Tuhan, Engkau akan sediakan bagi kami. Engkau akan khususkan bagi kami. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang demikian. Terima kasih ya Bapak, ini doa dan sembahyang kami. Kami juga mau bersyukur untuk makanan dan minuman yang sudah tersedia bagi kami setelah ibadah ini. Biarlah ketika kami menikmatinya, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bertumbuhlah di dalam Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Dan berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati menyertai engkau mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh dan ibadah selesai.